middle line gue ilangin pakai nomor 1. Nah, rambut yang tebel ini lurus dan kaku, pengen dibuat fade samping dan belakangnya. Atasnya juga pendek. Kira-kira kayak gimana nanti jadinya ya? Nah, makanya lo simak video ini karena gue akan tunjukin ke kalian tentunya. Oke, let's go. Gimana kalau langsung aja lah ya. Nah, jadi langkah awal gue pendekin rambut bagian atasnya teman-teman, pakai clipper. Iya, karena gue rasa rambutnya itu tebel banget. Rambut bagian atasnya, samping belakangnya juga. Jadi tebel, lurus dan kaku. Tipikal rambutnya. Untuk mengurangi pekerjaan gue yang berikutnya, gue kurangin dulu rambut bagian atas pakai clipper kayak gini teman-teman. Jadi gue ngerjain rambut bagian atasnya dulu ya, karena supaya gue nggak parting dan mempermudah gue di langkah berikutnya. Jadi rambut bagian atasnya memang dibuat agak pendek, makanya gue mulai pakai teknik clipper overcomb dulu untuk ngurangin rambut bagian atas kayak gini. Nah, setelah ini bakal gue basahin, terus gue gunting pakai blending. Jadi gue blending pakai sisir dan gunting teman-teman. Jadi gue blending merata ke seluruh bagian rambut bagian atas, supaya untuk ngurangin panjangnya tentunya. Karena kita sudah diskusikan di awal tadi, rambut bagian samping dan belakangnya dibuat fade dan atasnya dibuat pendek. Jadi gue sudah bisa estimasikan rambut bagian atasnya itu sepanjang apa. Nah kayak gitu teman-teman. Yang penting di awal kita sudah punya tujuan atau planning. Nah, planning ini didapat saat gue diskusi sama customer gue. Lo mau potong kayak gimana, sampingnya kayak gimana. Jadi kira-kira kayak gitu diskusi di awal tadi. Alhasil gue udah punya tujuan untuk potong apa atau dibuat apa rambutnya. Jadi rambut bagian atas dibuat agak pendek kayak gitu. Setelah gue blending, terus gue keringin. Supaya apa? Supaya karena gue akan kerjain rambut bagian samping dan belakangnya pakai clipper, makanya gue keringin. Nah, dan supaya juga gue tahu karakter asli rambutnya, jadi gue keringin dulu kayak gini. Gue buat baseline pakai teknik clipper overcomb sebagai sebagai patokan nanti waktu gue pakai guide nomor 2. Nah, jadi setelah ini gue pakai guide nomor 2 untuk mempertegas baseline dan ngebuat area dimana nanti gue buat fade di bagian samping dan belakangnya. Nah, jadi kali ini gue pakai guide nomor 2 dengan levering close. Dan setelah gue analisa, ternyata rambut bagian belakangnya itu sedikit gelombang, artinya ada lekukan. Makanya nanti waktu gue buat fade, itu fade-nya nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Tetap nyesuain kayak gimana kondisi atau kontur kepalanya. Kayak gitu. Kali ini gue pakai guide nomor 2 levering close. Setelah ini gue akan buat guideline pakai no guard. Dan guideline-nya low ya teman-teman. Jadi nggak terlalu tinggi. Jadi gue buat guideline atau garis pandu pakai clipper 0. Kayak gini contohnya. Leveringnya close. Jadi sudah ada 2 garis. Pertama baseline, nah sekarang guideline. Dan nanti kedua akan gue buat middle line pakai guard atau sepatu nomor 1. Kayak gini contohnya. Gue pakai guard nomor 1 levering close. Jadi kalau lo perhatiin di situ ada garis baseline, middle line dan guideline ya. Jadi ada 3 garis ya. Ya seperti yang biasa gue lakukan adalah buat garis, ilangin garis. Nah kali ini gue lagi buat middle line.
setelah middle line. Jadi gue langsung akan ilangin middle line tersebut pakai levering open. Oke, paham ya? Jadi buat garis, ilangin garis. Pertama buat baseline pakai guide nomor 2, guideline pakai 0. Nah sekarang middle line gue ilangin pakai nomor 1, levering open, merata ke seluruh bagian. Jadi kayak gitu. Tinggal gue hapus aja. Tinggal dihapus. Jadi tinggal dihapus atau dihilangkan garis tengahnya, middle line. Nah ini gue lagi ngilangin middle line pakai levering open teman-teman, karena tadi buatnya pakai levering close. Tentu nggak hanya levering open ya, tetap kita harus nyesuaiin di mana butuh levering open dan close. Di sini kita mainin karena untuk menyesuaikan kontur kepala dia yang sedikit ada lekukan. Otomatis gue nggak akan buat terlalu tinggi supaya lekukan atau kontur kepalanya itu nggak terlalu nampak atau kelihatan. Jadi ada di saat butuh levering close, ada di saat butuh levering open. Tapi dominan gue pakai levering open untuk ngilangin garis tengah atau middle line. Nah nanti kalau ada yang ketinggalan tinggal pakai levering close. Kayak gitu-gitu aja, tinggal disesuaikan levering apa yang dibutuhkan. Yang penting garis tengah itu hilang dan halus. Tapi prinsipnya adalah buatnya pakai levering close, ngilanginnya pakai levering open teman-teman. Next gue akan hilangin guideline, kali ini pakai levering open, tapi akan gue sisakan sedikit area transisi karena bawahnya nanti akan gue razor. Jadi gue sisain sedikit area. Nah nanti itu gue ngilanginnya pakai trimmer. Nah sekarang pakai levering open, sedikit close di bawahnya supaya ya gradasi. Nah ini pakai levering close, tetap mulainya pakai levering open, sedikit ke bawah levering close, dan gue sisain sedikit area transisi. Nah nanti itu ngilanginnya pakai trimmer ya teman-teman. Thank you banget yang masih menyimak sampai di sini. Buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua, jangan lupa subscribe and like di video ini untuk mendukung gua agar semakin terus ya berkembang tentunya. Oh ya, ini tambahan. Gua pakai guide nomor setengah atau 0,5 untuk memperhalus gradasi yang masih terlihat gelap dan hitam teman-teman. Jadi guide nomor setengah ini sangat membantu gua karena nggak cukup hanya dengan levering open, biasanya ada miss atau biasanya ada yang ketinggalan. Nah ini untuk memperhalus lagi guide nomor setengah karena gue pengen gradasi yang halus di kontur kepala yang sedikit ada lekukan dan karakter rambut yang tebel dan ngembang. Nah ini kombinasi yang sangat spesial teman-teman. Jadi buat kalian yang punya rambut kayak gini ya, tipikal rambut kalian adalah spesial untuk tukang cukur seperti gua. Ya karena rambut lo lurus, lebat dan ngembang tentunya. Yang ngembangnya ini adalah efek dari lebatnya tadi ya. Lurus, ngembang, kaku pula. Jadi kalau dibuat fit, bagian samping dan belakang adalah suatu kombinasi tipikal rambut yang spesial buat gua karena akan ada sedikit
improvisasi. Ya, sedikit lebih detail lagi untuk memperhatikan lekukan-lekukan kepalanya, karena perlu ada sedikit pengulangan, cross check supaya betul-betul halus gradasinya. Mungkin ada yang miss atau mungkin ada yang ketinggalan, ya memang itu udah nggak bisa diakalin lagi, karena lekukan kepalanya ya memang kita harus nyesuaiin lekukan kepala tersebut. Jadi ya ini adalah tipikal rambut dan bentuk kepala. Jadi sebuah kombinasi, udah rambutnya tebel, lurus, kaku, ngembang, ditambah bentuk kepalanya yang ada lekukan-lekukan. Jadi ini adalah kombinasi yang spesial kalau mau dibuat fade dan pendek ya teman-teman ya. Oke, jadi jadi kira-kira kayak gini. Gua motongin rambut yang tebal, kaku, lurus dan ngembang, ditambah ada lekukan atau kontur kepala yang sedikit ada lekukan-lekukannya. Jadi langkah-langkahnya tetap sama, buat garis, ilangin garis, tapi garisnya nyesuain kayak gimana yang harus dibutuhkan. Artinya garisnya ini sedikit gue buat melengkung ke bawah atau low, karena kalau dibuat terlalu tinggi otomatis akan terekspos lekukan-lekukan kepala atau kontur kepala yang ada di belakang kayak gitu teman-teman. Jadi lekukan ini kelihatan waktu buat baseline pas pakai nomor 2 tadi ya teman-teman. Jadi cara nganalisanya nggak cukup diraba aja. Jadi buat baseline, nah setelah baseline itu jadi pas pakai nomor 2 atau guard nomor 2, otomatis kontur atau lekukan kepalanya sedikit nampak, dan situ juga ada pitak sedikit. Jadi nah kita bisa putuskan mau buat guideline-nya tuh kayak gimana, middle line-nya kayak gimana, tinggal nyesuain aja dengan kondisi atau kontur kepalanya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kira-kira tipsnya atau langkah-langkah gua kayak gitu untuk motongin rambut yang lebat, lurus dan kaku, ditambah ya kontur kepala belakang yang sedikit ada lekukannya. Jadi setelah ini tinggal gua shaving bawahnya, terus gua sasak pakai gunting menipis bagian atasnya ya. Jadi gini aja gua sampaikan langkah-langkahnya kayak gimana gua potong fade di rambut yang lurus, ngembang, tebel, kaku, ditambah dengan kontur kepala yang sedikit ada lekukan-lekukannya. Jadi ini kombinasi yang spesial sekali. Tulisin aja pertanyaan kalian. Kalau memang ada yang gak jelas, tulisin aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan gue stylingnya pakai clay. Kayaknya sampai di sini aja gue menemani kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi. Tapi ingat ya, gue hanya menunjukin cara gue, tanpa bermaksud untuk mengajari atau menggurui. Atau bisa dibilang, bisa jadi ini bukan tutorial juga, tapi gue menceritakan langkah-langkah gue motong rambut teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa gue ngajarin kalian, gue menggurui kalian, karena sepertinya belum pada tempatnya untuk gue mengajari kalian. Oke, tapi gue berharap video ini bisa bermanfaat. Nah kayak gitu aja. Sepertinya gue Dedi, pakai Y bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Kalau ada yang kurang mohon ditambahin. Kalau ada yang lebih mohon dikurangin. Dan gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik kalian di kolom komentar. Oke, thank you and bye.